Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Syabanu, salah satu tutor dari Universitas Indonesia Terbuka pada program studi Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi pengayaan untuk pertemuan tutorial webinar yang kedua, yaitu membahas sesi 4, 5, dan 6. Jika ada kasus terkait sebuah perusahaan makanan ingin mengembangkan protein isolat dari biji bunga matahari sebagai bahan baku suplemen gizi. Biji tersebut mengandung asam kafeat 2,5% dan enzim polifenol oksidase alami. Tim peneliti melakukan ekstraksi protein dengan dua metode, yaitu metode alkali dengan menggunakan pH 10, suhu 50 derajat Celcius selama 1 jam, dan metode yang kedua yaitu metode enzimatis, yaitu menggunakan pH 7, enzim tirosinase dengan suhu 20 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah ekstraksi, hasil analisis ini menunjukkan bahwa metode alkali ternyata si protein ini kehilangan lisin tersedia sebesar 44%, metionin 26%, dan triptofan 13%. Sementara untuk metode enzimatis, protein kehilangan lisin sebesar 19%, metionin 13%, dan triptofan 8%. Nah, jelaskan interaksi antara asam kafeat yang terdapat pada biji bunga matahari dengan asam amino esensial seperti lisin, metionin, dan triptofan pada kedua metode ekstraksi tersebut. Nah, jadi kita dilihat dari contoh kasusnya ya, di mana ada sebuah perusahaan ingin mengisolasi protein dari biji bunga matahari. Dan perusahaan ini menggunakan dua metode, yaitu metode alkali dan metode enzimatis. Ternyata di metode alkali ini banyak kehilangan asam amino esensial apabila dibandingkan dengan metode enzimatis. Lalu apa yang terjadi atau interaksi apa yang terjadi antara asam kafeat dengan metode ekstraksi dan kaitannya dengan asam amino esensial yang tersedia. Nah, seperti berikut ya, teman-teman. Asam kafeat ini merupakan salah satu anggota kelompok dari asam fenolat yang terkenal memiliki reaktivitasnya yang tinggi terutama dalam kondisi basa. Ya, di mana pada metode ekstraksi yang pertama ini kan menggunakan metode alkali. Alkali itu berarti dia dalam suasana basah, yaitu pH-nya 10 dan ini cukup tinggi. Dan di mana pada pH 10 ini asam kafeat sangat mudah mengalami oksidasi dan membentuk senyawa ortoquinon atau okinon yang merupakan senyawa yang sangat reaktif terhadap nukleofil. Ya. Contoh dari nukleofil ini yaitu seperti gugus amino bebas pada asam amino. Contohnya yaitu asam amino esensial lisin yang merupakan asam amino yang paling rentan terhadap reaksi elektrofilik ini karena memiliki gugus epsilon amino yang bersifat nukleofilik dan mudah membentuk ikatan kovalen dengan fenolat yang telah teroksidasi menjadi oquinon tersebut. Nah, jadi spesies oquinon memiliki sifat utama sebagai elektrofil, di mana oquinonnya ini sendiri dia kekurangan pasangan elektron bebas atau kekurangan elektron. Dan dia nantinya akan bertindak sebagai elektrofil. Lalu nantinya dia akan diserang oleh nukleofil seperti gugus amino bebas ya pada asam amino lisin.
Nah, si asam kafeat ini dia kan dalam bentuk yang belum teroksidasi karena dalam kondisi basah dia menjadi teroksidasi menjadi asam fenolat yang berwujud ortoquinon seperti itu. Nah, si ortoquinon ini dia apabila bereaksi dengan lisin, karena si lisin ini mengandung gugus epsilon NH2 atau epsilon amino, maka dia akan membentuk ikatan kovalen secara langsung. Apa dampaknya? Yaitu kerusakan yang tinggi pada asam amino lisin. Kalau terjadi kerusakan yang tinggi pada asam amino lisin, maka asam amino lisin tersebut menjadi tidak bisa dipakai lagi ya oleh tubuh kita. Dia sudah berikatan dengan senyawa lain yaitu ortoquinon sehingga tidak dapat lagi dicerna oleh enzim protease dalam tubuh kita sehingga asam amino lisinnya ini tidak dapat diserap oleh tubuh kita. Nah, selain itu ada asam amino esensial lainnya seperti metionin dan triptofan yang juga dapat mengalami kerusakan meskipun dalam derajat yang lebih rendah akibat adanya interaksi gugus sulfur dan cincin indol dengan produk oksidasi fenolat. Nah, ini mekanisme ya terjadinya reaksi antara metionin dengan ortoquinon, di mana pada metionin ini gugus reaktifnya berupa gugus sulfur. Nah, reaksi metionin ini dengan ortoquinon melibatkan interaksi antara gugus tioether atau gugus sulfur ini dengan gugus elektrofilik dari ortoquinon. Yang pertama, si metionin ini dia memiliki gugus SCH3 atau tioether yang ini memiliki sifatnya nukleofilik lemah. Tetapi dalam kondisi basah, dalam hal ini pH 10, sulfur dapat menjadi lebih reaktif terhadap elektrofil seperti ortoquinon. Lalu bagaimana mekanisme reaksi ortoquinon dan metionin? Nah, reaksi utamanya berupa adisi nukleofilik pada cincin ortoquinon. Jadi ortoquinon berinteraksi dengan metionin menjadi senyawa kompleks atau edak metionin quinon, di mana tahapan mekanisnya yaitu atom sulfur pada metionin ini menyerang salah satu atom karbonil dari ortoquinon. Lalu akan terbentuk ikatan kovalen karbon sulfur atau CS antara oquinon dan metionin. Lalu cincin ortoquinon akan mengalami reduksi sebagian menjadi semiquinon atau hidroquinon tersubstitusi. Apa dampaknya terhadap sifat protein? Ikatan karbon sulfur atau CS ini stabil terhadap enzim proteolitik sehingga dapat menghambat pencernaan protein. Sehingga metionin ini menjadi tidak tersedia untuk sintesis protein tubuh yang dapat menurunkan nilai biologis dan nilai PDCAAS-nya. Reaksi ini juga dapat menghasilkan produk berwarna coklat kekuningan yang mirip dengan reaksi pencoklatan non-enzimatis. Ya, jadi dia akan mengalami reaksi oksidasi ringan, dampak kerusakannya ini sedang. Lalu yang terakhir, keterkaitan atau interaksi antara asam amino triptofan dengan ortoquinon, di mana gugus reaktif dari triptofan terletak pada cincin indolnya. Nah, gugus indol pada triptofan mengandung elektron pi yang tinggi sehingga dapat menyerang karbon elektrofilik dari ortoquinon. Jadi, ortoquinon berinteraksi dengan triptofan akan membentuk senyawa kompleks atau edak triptofan quinon. Elektron dari si cincin indol ini menyerang salah satu karbonil dari ortoquinon dan akan terbentuk ikatan kovalen CC atau CN antara cincin aromatik triptofan dan cincin fenolat. Nah, struktur hasilnya ini berupa kompleks aromatik terkonjugasi. Nah, akan membentuk pigmen coklat atau gelap.
Dampaknya apa pada sifat protein? Nah, gugus triptofan ini menjadi terikat permanen dalam kompleks fenolat protein, sehingga triptofan tidak lagi tersedia untuk enzim protease dan ini dapat menurunkan daya cerna protein karena kerusakannya ini sedang ya sifatnya. Reaksi ini juga dapat menyebabkan perubahan warna karena terbentuknya pigmen melanin-like seperti itu ya. Jadi untuk metode ekstraksi ini dapat menyebabkan penurunan ketersediaan asam amino esensial yang cukup tinggi ya, di mana di sini kerusakannya untuk lisin tinggi, metionin dan triptofan kerusakannya ini sedang. Sehingga ketiga asam amino esensial ini tidak dapat digunakan oleh tubuh, jadi tidak dapat diserap oleh tubuh kita. Sementara untuk metode enzimatis yang dia pada metode ini berlangsung pada pH 7 dan suhu rendah. Nah, ini menggunakan enzim tirosinase yang dia tuh bekerja secara spesifik dan terkendali. Nah, meskipun metode ini juga dapat mengoksidasi fenol, asam kafeat menjadi bentuknya menjadi ortoquinon atau fenolat teroksidasi, namun kerusakan si fenol ini dapat dikategorikan teroksidasi ringan. Nah, jadi tidak sebanyak kerusakan yang disebabkan oleh metode ekstraksi alkali. Nah, reaksi pada metode enzimatis ini berlangsung lebih lambat dan pada pH netral, struktur protein relatif lebih stabil. Jadi kesimpulannya, metode enzimatis dengan tirosinase memungkinkan oksidasi fenol berlangsung terkendali sehingga dapat menjaga kestabilan senyawa fenolat dan protein. Nah, keunggulannya kalau kita menggunakan metode enzimatis ini, spesifisitasnya tinggi, minim kerusakan fenol, stabilitas protein terjaga, serta kondisi reaksi ringan, pH dan suhunya ini mendekati kondisi fisiologis sehingga tidak terlalu banyak asam amino esensial yang rusak yang disebabkan oleh metode enzimatis ini. Lalu untuk yang 1B-nya, mengapa pada metode alkali ini menyebabkan kehilangan asam amino esensial yang lebih besar. Nah, sama ya seperti penjelasan sebelumnya. Nah, pada pH tinggi dan suhu 50 derajat Celcius ini, reaksi oksidasi fenolat akan berlangsung dengan sangat cepat sehingga jumlah ortoquinon yang terbentuk akan sangat banyak, di mana si fenolat yang teroksidasi ini akan bersifat reaktif terhadap asam amino lisin, metionin, dan triptofan yang menyebabkan terjadinya pembentukan produk kompleks fenolat dan asam aminos yang tidak dapat dicerna lagi oleh enzim pencernaan atau protease. Akibatnya, dia dapat menurunkan bioavailabilitas dari asam amino esensial, sehingga kehilangan asam amino esensial pada lisin, metionin, dan triptofan akan lebih banyak terjadi pada metode ekstraksi alkali. Sementara pada metode enzimatis ini akan terjadi pembentukan ikatan kovalen antara asam fenol teroksidasi dengan asam amino esensial seperti lisin, metionin, dan triptofan yang jauh lebih sedikit karena pada metode enzimatis dia sifatnya ini spesifik dan lebih lambat sehingga kehilangan asam amino esensial jauh lebih kecil pada metode enzimatis dibandingkan dengan metode alkali. Lalu berdasarkan perbedaan dari kehilangan asam amino, bagaimana dampak kedua metode ini terhadap daya cerna nitrogen dan nilai biologis protein. Nah, ini sudah dipaparkan sedikit ya pada penjelasan yang pertama, yang 1A, di mana karena adanya metode ekstraksi alkali ini, dia dapat menyebabkan kerusakan dari asam amino esensial, baik itu lisin, metionin, dan triptofan, sehingga
asam amino ini tidak dapat digunakan oleh tubuh dan secara otomatis nilai daya cerna proteinnya yang meliputi protein efficiency ratio, biological value akan mengalami penurunan karena kehilangan asam amino esensialnya ini besar ya untuk yang metode alkali ini. Nah, kehilangan lisin sebesar 44% pada metode alkali ini menunjukkan efek penurunan yang serius terhadap kualitas protein karena lisin adalah salah satu asam amino pembatas utama pada protein nabati dan ini sangat penting untuk sintesis protein tubuh. Sementara untuk metionin dan triptofan, dia pada metionin kehilangan 26% dan triptofan kehilangan sebesar 13% yang dapat menurunkan skor mutu protein, baik dari protein efisiensi rasionya, biological value-nya, maupun PDCAAS-nya ya. Jadi ketiga nilai daya cerna protein ini akan mengalami penurunan. Nah, ini disebabkan karena penurunan efisiensi penggunaan nitrogen tubuh karena asam amino pembatas tidak tersedia untuk sintesis protein endogen. Ya, jadi protein hasil metode alkali ini memiliki mutu gizi yang jauh lebih rendah. Ya, jadi PDCAAS ini singkatan dari Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Nah, pada metode enzimatis, dia ini dapat mempertahankan jumlah asam amino esensial yang lebih tinggi karena hanya kehilangan lisinnya sebesar 19%, metionin kehilangannya 13%, dan triptofan yang sangat kecil kehilangan 8%. Nah, dengan ketersediaan asam amino esensial yang lebih banyak pada protein, maka hasil pada metode enzimatis ini jauh akan memberikan kualitas nilai gizi protein yang baik dari segi nilai biologis, BV, PER, dan PDCAAS-nya ini jauh lebih baik ketimbang metode ekstraksi alkali. Kualitas gizi protein yang baik pada metode enzimatis yang pastinya ini didukung oleh daya cerna protein yang lebih baik karena tidak banyak ya terjadinya pembentukan senyawa kompleks yang tahan terhadap enzim proteolitik usus. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau metode ekstraksi alkali pada pH 10 dengan suhu 50 derajat Celcius ini dapat menyebabkan kehilangan asam amino esensial terutama lisin, metionin, dan triptofan. Jadi mereka ini asam amino esensial akan membentuk senyawa kompleks dengan ortoquinon sehingga enzim protease tubuh kita, enzim protease pankreas tidak dapat mencerna kompleks senyawa tersebut. Nah, jadi akan menurunkan daya cerna proteinnya. Sementara untuk metode enzimatis, interaksi yang terjadi antara asam amino esensial dengan ortoquinon ini terjadi lebih sedikit jumlahnya. Terbukti kehilangan lisin 19%, metionin 13%, dan triptofan 8% sehingga lebih banyak nih asam amino esensial yang dapat didigest, yang dapat dicerna oleh enzim protease kita karena tidak banyak ya terbentuknya senyawa kompleks yang dimana senyawa kompleks ini dia tuh tahan terhadap enzim proteolitik usus. Nah, demikian ya teman-teman penjelasan terkait kaitan antara metode ekstraksi dengan nilai biologis atau daya cerna protein yang terjadi. Jadi kita harus cermat, kita harus bijak apabila kita ingin mengisolasi protein kita, terutama dari sumber nabati, maka kita harus teliti dulu metode apa yang sesuai, yang cocok untuk mengisolasi protein kita sehingga daya cerna proteinnya itu baik seperti itu. Cukup sekian ya untuk penjelasan terkait kaitan antara metode yang digunakan dengan daya cerna protein. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.